Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Ida Faridah, MPD, selaku dosen mata kuliah evaluasi pembelajaran kimia. Di sini, kami kelompok satu ingin mempresentasikan LKS eksperimen. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Atta Marwan. Lalu yang kedua ada Danisa Jihan Agustina. Yang ketiga ada Dita Dwi Safrina. Dan yang terakhir ada Umi Kulsum. Mungkin langsung saja untuk pemateri yang pertama dipersilahkan. Baik, jadi LKS ini materinya adalah sifat koligatif larutan atau kenaikan titik didih. LKS ini diperuntukkan untuk kelas 12 dan jenis LKS ini yaitu LKS eksperimen berbasis saintifik. Adapun kompetensi intinya yaitu ada dua, yaitu KI 3 dan KI 4. Nah, untuk kompetensi dasar di sini ada dua, yaitu membedakan sifat koligatif larutan, elektrolit, dan larutan non-elektrolit di 3.2. Kemudian di 4.2 yaitu menganalisis data percobaan untuk menentukan derajat pengionan. Adapun IPK-nya yaitu di 3.2.1 siswa dapat menentukan data hasil percobaan untuk membedakan sifat koligatif larutan, elektrolit, dan non-elektrolit. Di 3.2.2 siswa dapat menentukan perbedaan kenaikan titik didih pelarut murni dan larutan. Di 3.2.3 siswa dapat menentukan proses terjadinya kenaikan titik didih. Di 3.2.4 siswa dapat menentukan faktor-faktor terjadinya kenaikan titik didih. Dan yang terakhir di 4.2.1 siswa dapat menguraikan hasil percobaan mengenai kenaikan titik didih larutan elektrolit dan non-elektrolit. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan data hasil percobaan untuk membedakan sifat koligatif larutan, elektrolit dan non-elektrolit dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan data hasil percobaan untuk membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menentukan proses terjadinya kenaikan titik didih dengan tepat. Yang terakhir, siswa dapat menentukan faktor-faktor terjadinya kenaikan titik didih dengan tepat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya. Di sini telah disediakan wacana mengenai kenaikan titik didih. Lalu siswa diminta menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan sebelum melakukan percobaan. Pertanyaan pertama yaitu, apakah semua sifat koligatif mempengaruhi proses berhenti mendidihnya kuah kolak ketika dimasukkan gula atau pisang? Yang kedua yaitu, faktor apa saja yang mempengaruhi proses berhenti mendidihnya kuah kolak ketika dimasukkan gula atau pisang? Nah, untuk memperkuat jawaban, siswa diminta untuk melakukan percobaan berdasarkan rangkaian alat yang telah disediakan di bawah ini. Mungkin dari saya sekian, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, apabila siswa telah melakukan percobaan berdasarkan rangkaian alat yang diberikan, siswa diharuskan menuliskan data pengamatan yang memuat perlakuan dan pengamatan dari percobaan tersebut. Selanjutnya, siswa diharuskan menjawab pertanyaan berdasarkan percobaan. Yang pertama adalah menjelaskan bagaimana proses kenaikan suhu pada pelarut murni. Yang kedua, adakah perbedaan titik didih di antara jumlah zat terlarut bahan yang diberikan tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Yang ketiga, adakah hubungan antara banyaknya jumlah zat terlarut dengan titik didih setiap bahan? Lalu yang keempat, jelaskan larutan manakah yang memiliki titik didih paling tinggi dan paling rendah? Dan yang kelima, adakah perbedaan titik didih antara jumlah zat terlarut pada bahan yang diberikan dengan pelarut murni yaitu air? Apabila siswa telah mengisi jawaban yang telah diberikan, siswa diharuskan juga membuat laporan praktikum yang memuat hal sebagai berikut, yaitu judul percobaan, hari atau tanggal, alat dan bahan, data pengamatan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Baik, mungkin cukup sekian. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini ada rubrik penilaian pelaksanaan praktikum siswa yang dimana
pelaksanaan ini ada beberapa penggunaannya ya, yaitu pertama itu dalam penggunaan termometer, lalu yang kedua ada dalam penggunaan Bunsen, lalu yang ketiga ada dalam penggunaan pengaduk, lalu ada dalam mencuci alat yang akan digunakan kembali, lalu ada dalam membuang bahan yang sudah tidak terpakai. Nah, di sini siswa diminta untuk memberikan tanda checklist pada kolom yang sudah disediakan. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada lembar penilaian laporan praktikum yang di mana ada 7 aspek penilaian yang akan diberikan. Lalu di sini ada 4 skor yang diberikan oleh kepada siswa yang di mana yang pertama itu menuliskan satu komponen yang diminta itu akan diberikan skala 1, lalu menuliskan 2 komponen yang diminta itu akan diberikan skala 2. Lalu menuliskan 3 komponen yang diminta itu akan diberikan skala 3. Lalu yang terakhir adalah menuliskan seluruh komponen yang diminta akan diberikan skala 4. Boleh di next. Next. Lalu selanjutnya ada rubrik penilaian diskusi yang dimana ada 2 aspek yang dinilai. Yang pertama itu adalah mengajukan pertanyaan. Yang kedua adalah argumen yang dikemukakan. Di sini ada 4 teknik penskoran, di mana itu siswa akan diberikan skor 4 jika siswa mampu mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi yang dibahas dan dengan bahasa yang baik. Lalu, siswa akan diberikan skor 3 jika siswa mampu mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi yang dibahas. Lalu, siswa akan diberikan skor 2 jika siswa mampu mengajukan pertanyaan tapi tidak sesuai dengan materi yang dibahas. Lalu, siswa akan diberikan skor 1 jika siswa tidak mampu mengajukan pertanyaan. Boleh di next. Lalu di sini ada rubrik jawaban LKS yang di mana ada 10 pertanyaan. Di sini ada 3 teknik pengskoran yang di mana itu jika siswa tidak dapat menjawab soal itu akan diberikan 0. Lalu jika siswa dapat menjawab soal dengan benar, namun tidak disertai dengan penjelasan teori itu akan diberikan 1 skor. Lalu siswa akan diberikan skor 2 jika siswa dapat menjawab soal dengan benar disertai dengan penjelasan teori. Mungkin sekian dari saya dan mungkin sekian dari penjelasan mengenai LKS eksperimen dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.